Let's watch some crazy stuff, yo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lutfi Laki Muhyiddin dan teman saya yang bernama Alia Safitri. Kami dari jurusan Tadris Kimia kelas A YIN Syekh Nurjati Cirebon yang akan mengobservasi Keraton Kanoman yang akan bertujuan untuk mengobservasi sebuah naskah dari zaman kuno sampai zaman modern. Jangan lupa terus ikutin video kami ya teman-teman. Kata Cirebon berdasarkan kitab Purwarka Caruban Nagari berasal dari kata Sarumban yang kemudian disebut menjadi Caruban. Lalu Caruban menjadi Carbon, Cirebon dan akhirnya Cirebon. Sedangkan secara terminologi, Cirebon berasal dari kata Ci dan Rebon. Ci dalam bahasa Sunda berarti air, sedangkan Rebon dalam bahasa Jawa berarti udang. Selain dikenal sebagai kota udang, Cirebon juga dikenal sebagai kota para wali dan juga kota para santri, di mana banyak sekali peninggalan keraton-keraton yang masih tersisa pada zaman sekarang, seperti Keraton Kacirebonan, Kasepuhan, dan juga pada Keraton Kanoman. Asal-usul kota Cirebon tidak lepas dari peran Pangeran Cakrabuana, atau lebih dikenal dengan Walang Sungsang, yaitu merupakan seorang putra mahkota kerajaan Pajajaran, anak dari Prabu Siliwangi dan Nyi Subanglarang. Namun, karena beliau ingin menyebarkan agama Islam, beliau keluar dari istana kerajaan dan menuntut ilmu ke beberapa guru, salah satunya yaitu Syekh Nurjati. Kemudian beliau diperintahkan untuk membuka pedukuhan Tegal Alang-Alang, yaitu Caruban Larang dan Girang. Pangeran Cakrabuana menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon, dan lambat laun pedukuhan ini menjadi ramai. Perekonomiannya pun semakin meningkat. Kemudian beliau diangkat menjadi kubu kedua setelah Ki Gede Alang-Alang. Walang Sungsang mendirikan masjid dan keraton Pakungwati sebagai rasa sayang kepada putri sulungnya. Dengan berdirinya keraton Pakungwati, maka berdirilah kerajaan Islam pertama di Tatar Sunda. Kemudian berubah menjadi keraton Kasepuhan yang merupakan kelanjutan dari keraton Pakungwati. Pada tahun 1662, Amangkurat I mengundang Panembahan Ratu II untuk menghadiri upacara penghormatan, sehingga Panembahan Ratu II menyanggupi undangan tersebut dan datang dengan dua orang putranya, yaitu Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya. Setelah upacara penghormatan itu selesai, Panembahan Ratu beserta kedua putranya tidak diperbolehkan untuk pulang ke Cirebon. Panembahan Ratu II beserta kedua putranya dijadikan sebagai tahanan politik di Kerajaan Mataram. Sekitar tahun 1677, Raden Trunojoyo mengadakan serangan terhadap Kerajaan Mataram. Serangan tersebut berhasil menduduki ibu kota Mataram dan membebaskan kedua pangeran Cirebon, yaitu Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kertawijaya. Setelah pembebasan itu, kedua pangeran dibawa ke Kediri oleh pasukan Raden Trunojoyo. Dari Kediri, utusan Sultan Agung Tirtayasa membawa kedua pangeran ke Banten. Hingga pada tahun 1678 Masehi, kedua pangeran pulang ke Cirebon, dan Sultan Agung Tirtayasa mengangkat kedua pangeran Cirebon sebagai Sultan Cirebon dan menetapkan wilayahnya masing-masing. Pangeran Martawijaya yang diangkat menjadi Sultan Sepuh memimpin keraton Kesepuhan dan memiliki gelar Sultan Sepuh Abil Makarimi Muhammad Syamsuddin. Pangeran Kartawijaya yang menjadi Sultan Anom yang memimpin keraton Kanoman dan memiliki gelar Sultan Anom Abil Makarimi Muhammad Badruddin, dan Pangeran Wangsakerta yang diangkat menjadi asisten dari Sultan Sepuh sebagai Panembahan Cirebon yang memiliki gelar Pangeran Abdul Kamil Muhammad Nazaruddin atau Panembahan Tohpati. Kesultanan Cirebon sudah terpecah menjadi dua,
yaitu Kesepuhan dan Kanoman. Keraton Kesepuhan yang terletak di Keraton Pakungwati, sedangkan Keraton Kanoman yang terletak di bekas tempat tinggal Pangeran Cakrabuana yang telah dibangun pada tahun 1675 Masehi, yaitu di daerah Lemah Wungkuk, Cirebon. Peninggalan-peninggalan sejarah di Keraton Kanoman erat kaitannya dengan syiar agama Islam yang giat dilakukan oleh Sunan Gunung Jati, yang juga dikenal dengan Syarif Hidayatullah. Di keraton ini masih terdapat barang-barang seperti 2 kereta bernama Paksi Nagaliman dan Jempana yang masih terawat dengan baik dan tersimpan di museum. Bentuknya buruk, yakni hewan yang dikendarai Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Tidak jauh dari kereta terdapat bangsal jinem atau pendopo untuk menerima tamu, penobatan sultan, dan pemberian restu sebuah acara seperti Maulid Nabi. Dan di bagian tengah keraton terdapat kompleks bangunan-bangunan bernama Siti Hinil. Hal yang menarik di keraton di Cirebon adalah adanya piring-piring porselen asli Tiongkok yang menjadi penghias dinding semua keraton di Cirebon. Tak cuma di keraton, piring-piring keramik itu bertebaran hampir di seluruh situs bersejarah di Cirebon. Dan yang tidak kalah penting dari keraton di Cirebon adalah keraton selalu menghadap ke utara. Dan di halamannya ada patung macan sebagai lambang Prabu Siliwangi. Di depan keraton selalu ada alun-alun untuk rakyat berkumpul dan pasar sebagai pusat perekonomian. Di sebelah timur keraton selalu ada masjid. Cirebon adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini berada di pesisir utara Pulau Jawa atau yang dikenal dengan Jalur Pantura yang menghubungkan Jakarta, Cirebon, Semarang, Surabaya. Cirebon mulanya adalah sebuah dukuh kecil yang awalnya didirikan oleh Ki Gedeng Tapa, yang lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah perkampungan ramai dan diberi nama Caruban. Dalam bahasa Sunda artinya campuran. Dinamakan Caruban karena di sana ada percampuran para pendatang dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, latar belakang, dan mata pencaharian yang berbeda. Mereka datang dengan tujuan ingin menetap atau hanya berdagang. Karena awalnya hampir sebagian besar pekerjaan masyarakat adalah sebagai nelayan, maka berkembanglah pekerjaan lainnya seperti menangkap ikan dan rebon atau udang kecil di sepanjang pantai yang bisa digunakan untuk pembuatan terasi. Lalu ada juga pembuatan petis dan garam. Air bekas pembuatan terasi inilah akhirnya tercipta nama Cirebon yang berasal dari cai atau air dan rebon atau udang rebon yang berkembang menjadi Cirebon yang kita kenal sekarang ini. Karena memiliki pelabuhan yang ramai dan sumber daya alam dari pedalaman, Cirebon akhirnya menjadi sebuah kota besar yang memiliki salah satu pelabuhan penting di pesisir utara Jawa. Pelabuhan sangat berguna dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan di kepulauan seluruh Nusantara maupun dengan negara lainnya. Selain itu, Cirebon juga tumbuh menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di Jawa Barat. Di pemaparan sejarah yang disampaikan sebelumnya, Cirebon Studies adalah objek sejarah yang unik yang dapat dikaji dari berbagai ilmu. Salah satunya adalah ilmu kimia. Pendekatan melalui naskah-naskah kuno Cirebon terhadap ilmu kimia dalam kajian dan riset terkait sejarah dan kebudayaan Cirebon dapat menjadi topik yang menarik, serta dapat mempertahankan serta melestarikan budaya Cirebon. Dengan adanya kemajuan teknologi, kajian secara ilmu kimia dapat mempertahankan naskah-naskah kuno serta perawatan benda-benda bersejarah seperti senjata, kereta kuda, gamelan, keris, dan artefak-artefak dengan pendekatan dalam elektrokimia. Dengan mengamati sifat-sifat benda secara molekuler, kita dapat mengetahui bagaimana menjaga peninggalan sejarah berdasarkan kerusakan maupun faktor alami yang membuat benda-benda bersejarah tidak dapat bertahan lama. Pada benda-benda bersejarah, terutama yang berbahan logam, dapat digunakan kapur barus, silika gel, dan lain-lain, agar bahan-bahan tersebut tidak lembab dan berkarat akibat temperatur ruangan. Bahan-bahan kain atau kertas dapat dirawat dengan fumigasi. Tinta yang terdapat pada naskah-naskah kuno merupakan salah satu faktor dari penyebab kerusakan naskah, karena
tinta tersebut biasanya terbuat dari karbon. Dengan menghilangkan sifat asam tersebut, keawetan naskah dapat terjaga. Salah satunya dengan pembungkusan naskah menggunakan kertas silikon maupun disimpan dalam karton yang bebas asam. Penyimpanan naskah juga harus dijaga agar terhindar dari gangguan luar dari serangga, cahaya, maupun ulah manusia. Dan prosedur kimia dapat menjelaskan bagaimana preservasi serta restorasi yang baik untuk naskah-naskah ataupun manuskrip sejarah Cirebon.